Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, hari ini kita jumpa lagi dengan Ustazah Surul dalam pembelajaran tematik ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya di rumah tetap sehat selalu. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, anak-anakku, hari ini pembelajaran tematik ya. Sebelum pembelajaran tematik, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tematik tema 1, sub tema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Dalam pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi yang Ustazah sampaikan hari ini adalah tentang kalimat ajakan. Perilaku pengalaman sila Pancasila, gerak dalam tari, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan. Ini adalah gambar rukun ketika bermain bersama teman ya. Nina mempunyai banyak teman. Ada Sari, Lani, Ayu, Butet, Maria, dan masih banyak lagi. Nina sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Nina dan teman-teman bermain dengan rukun. Yuk kita menunjukkan kalimat ajakan pada teks berikut nanti ya. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru ya. Biasanya sering sekali dengan diakhiri tanda seru ya. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Anak-anak di rumah pastinya sering mengucapkan kalimat ajakan. Biasanya bersama orang tua, dengan adik, dengan kakak, ataupun dengan teman yang ada di rumah ya. Contoh kalimat ajakan. Nah ini, Jaka itu mengajak untuk bermain basket. Bagaimana cara mengajaknya? Nah, Jaka, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, ini adalah contoh kalimat ajakan. Kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Nah, yang biasa digunakan itu kata ayo ya dalam membuat kalimat ajakan itu ya, dalam mengucapkan dan membuat itu sering sekali kata ayo. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Yuk kita membaca ya. Nina dan Sari dalam percakapan tersebut ya. Nina berkata, Sari, ayo kita bermain di rumah Ayu. Sari menjawab, bermain apa Nina? Ini Ustazah keliru, ada kekeliruan ya. Bermain apa Nina? Nina menjawab, nanti kita bermain bola bekel di teras Ayu. Sari menjawab, baiklah Nina. Nah, ini adalah percakapan. Mari kita mencari tahu mana yang termasuk kalimat ajakan ya. Mana yang termasuk kalimat ajakan? Ayo coba, ada kata-kata ayo.
Iya, ayo kita bermain di rumah Ayu. Kemudian yang mengucapkan kalimat ajakan itu siapa? Siapa yang mengucapkan ayo kita bermain di rumah itu? Siapa? Iya, Nina. Kita lanjutkan lagi. Coba simak percakapan Nina dan temannya berikut ini. Ada Putu sama Nina. Putu, sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia. Di sekolah akan diadakan lomba-lomba. Iya, Nin, aku juga sudah membaca pengumuman di papan pengumuman. Ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita. Kamu ingin ikut lomba apa, Putu? Kalau aku ingin ikut lomba balap karung dan baca puisi. Bagus itu, Nin. Kalau aku ikut lomba gobak sodor dengan teman-teman dan Bagia. Mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu. Nah, dari percakapan ini, coba kita garis bawahi ya, yang termasuk kalimat ajakan ya. Coba yang mana? Ya, ada mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu. Ada lagi? Iya, ada kata ayo, coba dicari. Ya, ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita ya. Itu adalah kalimat ajakan. Sekarang menyebutkan pengamalan sila pertama di tempat bermain. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Mana saja sih yang termasuk pengamalan sila Pancasila? Yaitu contohnya adalah menghormati teman yang berbeda agama. Jadi kalau kita bermain mempunyai teman Islam, mempunyai teman Kristen lah. Kalau mendengar suara azan berkumandang, kita menghormati teman yang yang Islam. Dipersilakan untuk apa? Untuk berhenti bermain dan mempersilakan untuk pergi beribadah ya. Dan sebaliknya juga seperti itu ya. Saling menghormati teman kita yang beragama Islam juga harus menghormati teman yang Kristen untuk beribadah. Nah, ini memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah lah, tadi yang sudah dicontohkan Ustazah ya. Kemudian berteman tanpa memandang perbedaan agama ya. Kalau berteman walaupun di rumah atau di rumah nenek atau rumah sendiri, itu kalau berteman tidak boleh membeda-bedakan agama. Yang Islam teman yang Islam, yang Kristen teman yang Kristen, jangan ya. Harus sama-sama saling berteman ya. Perbedaan agama enggak apa-apa, yang penting rukun. Sekarang menyebutkan pengamalan sila kedua di tempat bermain. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli dan jujur kepada orang lain. Yang termasuk pengamalan sila kedua adalah membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Ketika bermain ada teman kita uangnya hilang, nah, kita harus apa? Ikut membantu mencari uang yang hilang tersebut. Nah, itu contoh. Kemudian mau berteman dan bermain dengan semua anak. Nah,
yang kaya atau yang miskin, semuanya itu harus berteman. Tidak boleh yang kaya berteman dengan yang kaya, tidak mau berteman kepada yang miskin, tidak boleh ya. Oke, sekarang menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Contoh gerakan menggunakan kepala, menengok ke arah kanan, menengok ke arah kiri. Lah, itu bisa digunakan dalam tarian. Nah, ini juga gerak bermain ayunan. Nah, berayun. Nah, gerakan ayunan satu lengan ke depan dan ke belakang. Gerakan ayunan dua lengan ke belakang dan ke depan ya. Didorong ya. Contoh gerakan menggunakan kaki. Lah, ini gerakan berjalan melangkahkan kaki. Kalau diiringi musik menjadi tarian ya. Gerakan berlari, gerakan melompat. Kemudian menirukan gerak alam dalam tarian. Kamu dapat meniru gerak alam dalam menari. Misalnya gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai, dan juga gerakan kupu-kupu. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Nah, ini contoh gerak meniru ombak pantai. Lah, tangannya ke atas, kemudian ke bawah, ke samping ya. Nah, seperti itu. Gerak kupu-kupu terbang. Lah, bagaimana gerak kupu-kupu terbang? Lah, seperti kupu-kupu ya. Lah, tariannya ini seperti ini, ada anak memakai selendang ya. Gerak tari menirukan gerak kupu-kupu terbang. Sayap-sayap kupu-kupu digerakkan ke atas dan ke bawah. Lah, tangannya digerakkan ke atas dan ke bawah, menirukan gerak kupu-kupu seolah-olah terbang. Kemudian membandingkan dua bilangan ratusan. Bagaimana cara membandingkan dua bilangan ratusan? Nah, ini ada caranya. Yang pertama yaitu bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Nah, kita bandingkan nanti ratusannya dulu ya. Setelah ratusannya dibandingkan, andaikan ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Jika puluhannya juga sama, maka kita bandingkan satuannya ya. Yang pertama itu ratusan. Jika ratusan sama, maka puluhannya. Jika puluhan sama, maka satuannya. Jika puluhannya itu tidak sama, sudah berhentinya di puluhan saja, tidak usah satuannya dibandingkan ya. Nah, ini kita contohkan. Ustazah punya bilangan berapa ini ya, bunyinya dibaca berapa? 137. Kemudian ini bilangan berapa? 173. Mari kita bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Mana yang ratusan? Lah, ini ya, ratusan yang di depan ini. Yang di depan kita bandingkan dengan sebelahnya ya. Nah, coba ratusannya sama apa tidak? Coba. Ya, ratusannya sama. Sama-sama angka 1 ya. Nah, ini 1, ini 1 berarti sama. Tadi kalau ratusannya sama, coba kita bandingkan puluhannya. Nah, coba puluhannya. Nah, ini angka 3. Di sini angka 7. Berarti tidak sama ya. Nah, coba 3 dan 7. Kalau tidak sama, berarti cukup membandingkannya di sini saja ya. Nah, coba 3, angka 3 ini itu lebih kecil atau lebih besar dari angka 7?
Iya, lebih kecil. Berarti kurang dari ya. Angka 3 kurang dari 7. Berarti bagaimana? Jadi angka 3 kurang dari 7 berarti 137 kurang dari 173 ya. Oke, ada. Manakah bilangan yang lebih besar? Coba, bilangan yang lebih besar itu yang mana? Ya, coba. Tadi kan angka 3 itu lebih kecil dari angka 7 ya. Berarti yang lebih besar yang mana? Berarti yang lebih besar adalah 100 berapa? 73 ya. Yang lebih besar adalah 173. Manakah bilangan yang lebih kecil? Berarti 137 ya. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Membandingkan bilangan menggunakan simbol ya. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis menggunakan simbol. Lah, ada simbol seperti ini, namanya kurang dari. Ini simbolnya ya. Kemudian ada simbol seperti ini, berarti lebih dari. Simbol seperti ini berarti sama dengan. Mari kita contohkan. Bilangan 145. Kita bandingkan dengan bilangan 148. Mari kita bandingkan ratusannya terlebih dahulu ya. Yang ada di depan ini ya. Nah, kita bandingkan angka 1 dengan angka ini ya. Coba kita bandingkan. Lah, ini ratusan, ini ratusan. Berarti sama-sama angka 1 ya. Nah, nilainya kan 100 ya, sama-sama ya. Kemudian puluhannya, coba puluhannya di sini angka 4, di sini juga angka 4. Coba. Iya, berarti sama juga, puluhannya sama. Ini angka 4, ini angka 4. Coba kita bandingkan, kalau ratusannya sama, puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya ya. Satuannya ini ada angka 5 dan 8. Nah, 5 dan 8 kira-kira sama apa enggak? Tidak sama. 5 itu lebih kecil ya dari 8, berarti kurang dari ya. 5 kurang dari 8 ya. Berarti besaran 8 ya. Oke, coba tandanya seperti apa? Lah, tandanya berarti kurang dari. Lah, tanda seperti ini ya, kurang dari ya. Berarti yang lebih besar yang dimakan. Nah, dimakan. Nah, tandanya makan yang lebih besar ya. Nah, seperti ini. 5 kurang dari 8. Karena ini tadi ratusannya sama, puluhannya sama, maka kita bandingkan yang satuannya, berarti 5 kurang dari 8. Maka 145 kurang dari 148 ya. Tandanya seperti ini. Jadi yang besar yang dimakan. Nah, ya. Ini ya. Oke. Sekarang bilangan selanjutnya. 119. Kita bandingkan sebelahnya 108. Kita bandingkan ratusannya seperti tadi. Ya, sama-sama angka 1, berarti sama. Kita bandingkan puluhannya. Ada angka 1 dan 0. Lah, berarti tidak sama ya. 1 dan 0 ini lebih besar 1 ya. Berarti 1 lebih dari 0. Berarti tandanya seperti ini ya.
biar memudahkan. Yang dimakan lah ini loh, hadapnya ke sini. Yang dimakan tuh yang besar. Nah, ini tadi kan yang dimakan lah, hadapnya ke sini. Yang dimakan yang lebih besar ya. 145 lebih besar kan dari 148. Lebih kecil, maksudnya 145 lebih kecil. Makanya yang ditandai seperti ini, yang dimakan adalah yang besar. Nah, biar memudahkan. Nah, ini juga yang hadap ke sini yang besar ya. 119 lebih besar ya daripada 108 ya. Oke. Selanjutnya. Nah, keterangannya 1 lebih dari 0. Ini yang puluhan ya. 1 lebih dari 0, maka 119 lebih dari 108. Oke, selanjutnya angka 120 dan juga 120. Lah, kira-kira sama apa enggak ini? Ratusannya, puluhan, dan satuannya. Coba. Sama 1 karo angka 1. Coba puluhannya kita samakan. Lah, sama 2 dan 2 ya angkanya. Satuannya coba kita bandingkan. Lah, 0 sama dengan 0, maka simbolnya adalah sama dengan 120 sama dengan 120 ya. Oke ya. Kita lanjutkan kembali dengan mengurutkan bilangan. Ustazah punya bilangan 123, 121, kemudian 122. Lah, ini kita nanti urutkan yang lebih besar dan juga sebaliknya yang lebih kecil ya. Yang paling sedikit ya. Oke. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah pertanyaannya bilangan yang terbesar terlebih dahulu. Coba dicari. Ini angka 1 ratusan sama angka 1 ya. Berarti kita lanjut ke puluhannya. Ini angka 2, ini angka 2, ini angka 2, berarti sama ya. Lanjut ke satuannya, angka 3, angka 1, angka 2. Lah, lebih besar mana? 3, 1 sama 2. Lebih besar 3. Berarti yang terbesar adalah 123. Kira-kira mana lagi? Ini kan diken sudah ditulis. Berarti 1 sama 2. Lebih besar mana? Lebih besar 2. Satuannya ya. Berarti 122. Kemudian 121 ya. Sekarang mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil dulu. Berarti berapa? Ini kan terbesar tadi. Berarti dibalik 121, 122, 123. Dari yang kecil dulu ya. Ini ya. Satuannya kan yang belakang ini kan 1, ini 2, ini 3. Yang kecil dulu berarti 121, kemudian 122 dan 123. Lah, itulah mengurutkan bilangan ya. Sudah ya. Sampai di sini. Semoga anak-anak semuanya memahami pembelajaran hari ini ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak. Diakhiri Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.